Coba bayangin deh, suatu skenario nyata ya. Ada sebuah pabrik tekstil raksasa. Hmm? Nah, pabrik ini tiap hari membuang ribuan liter sisa cairan pewarna kimia langsung ke sungai di belakang area industrinya. Secara etika atau ya insting ekologis kita lah, itu jelas kedengarannya salah banget kan? Iya, pasti salah sih kedengerannya. Tapi kalau secara hukum, status perbuatan mereka itu ternyata sepenuhnya bergantung sama anatomi dari beberapa lembar kertas birokrasi yang dimiliki pabrik itu. Benar banget. Lembaran kertas yang sering dipandang sebelah mata. Nah, makanya hari ini untuk Anda yang selalu haus pengetahuan baru, kita nggak akan cuma ngelihat kertas-kertas itu sebagai tumpukan birokrasi yang ngebosenin, kita bakal bedah anatominya. Karena ini penting banget ya. Betul. Khususnya bagi Anda para mahasiswa hukum atau praktisi kepatuhan nih. Kalau mau paham gimana negara pegang kendali atas keselamatan bumi dan ekonomi kita, ya paham struktur perizinan ini kuncinya. Dan struktur perizinan kita itu nggak statis loh. Saat ini sistemnya lagi ngalamin salah satu transformasi paling fundamental dalam sejarah hukum lingkungan di Indonesia. Oh ya, pergeseran yang kayak gimana tuh maksudnya? Iya, pergeseran yang benar-benar ngubah cara negara ngeliat risiko, ngubah cara pengusaha ngurus legalitasnya, dan pastinya ngubah cara masyarakat sekitar pabrik buat mempertahankan hak atas lingkungan yang sehat. Wow, oke. Jadi misi kita di eksplorasi mendalam kali ini tuh dapat banget ya. Kita mau ngurai kebingungan yang paling sering menjebak mahasiswa hukum di lapangan. Iya, membedah garis batas yuridisnya. Tepat, kita bakal bedah tuntas perbedaan krusial antara izin lingkungan dan izin PPLH, plus gimana sih rezim ini beroperasi di era digital sekarang. Nah, untuk itu kita pakai panduan materi yang komprehensif banget nih. Bener, sumber kita hari ini tuh dari presentasinya Bapak M. Faisal Rahendra Lubis, SHMH, dari Universitas Islam Sumatera Utara. Beliau ini memetakan dengan sangat presisi transisi dari Undang-Undang PPLH nomor 32 tahun 2009 ke Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023. Transisi undang-undang itu krusial banget loh, soalnya fondasi dasarnya tuh dirombak total. Oke, mari kita bedah satu persatu deh. Gimana tuh rombakannya? Gini, dulu di bawah rezim UU PPLH tahun 2009, kita kan terbiasa banget sama istilah izin lingkungan. Namanya lugas banget kan? Benar, lugas. Tapi pas UU Cipta Kerja masuk, nomenklatur hukumnya sengaja diubah jadi persetujuan lingkungan. Tuh. Persetujuan, bukan izin lagi. Nah, itu dia. Ini bukan cuma sekedar revisi bahasa aja loh. Ini tuh sinyal kalau pendekatan negara berubah haluan. Dari yang awalnya sistem perizinan kaku dan seragam buat semua, sekarang jadi pendekatan persetujuan yang lebih elastis, yang benar-benar dikalibrasi berdasarkan tingkat resiko usahanya. Oh, paham. Biar lebih membumi ini konsepnya, kita balik lagi ke skenario pabrik tekstil tadi deh. Boleh, bayangin pabriknya baru mau dibangun nih. Ya, sebelum mereka bisa naruh batu pertama atau ngebuang setetes pun limbah, mereka kan dihadapkan sama dua entitas hukum ya, izin lingkungan atau persetujuan lingkungan tadi, dan izin PPLH. Betul. Kalau dilihat anatominya, izin lingkungan ini kayaknya berfungsi sebagai dokumen payung ya. Iya, bener banget. Pendekatan makro dan mikro itu emang ngebantu banget buat mahamin ini. Izin lingkungan itu prasyarat absolut. Sifatnya umum gitu ya. Sangat umum dan menyeluruh. Dokumen ini menilai rencana bisnis Anda secara keseluruhan. Kalau pabrik tadi butuh lahan 10 hektar, terus nyedot air tanah ribuan kubik per hari, dan bikin bising. Itu semua dievaluasi barengan, kumulatif. Dan itu biasanya didasar sama dokumen kayak AMDAL atau UKL-UPL gitu kan? Tepat. Tanpa ada persetujuan makro ini di tangan, pengusaha tuh bahkan nggak bisa ngajuin izin usaha ke kementerian terkait. Oke, berarti setelah dokumen payung itu terbit, pabrik mulai jalan, nah baru deh izin PPLH masuk sebagai instrumen mikronya, gitu. Nah, iya. Izin PPLH tuh spesifik banget. Dia nggak ngelihat pabrik secara keseluruhan. Tapi lebih ke operasional hariannya ya. Bener. Misalnya, izin ini cuma ngatur parameter pembuangan limbah cair dari sisa pewarna tadi, atau cuma ngatur baku mutu emisi gas buang dari cerobong asap mereka. Sangat detail dan spesifik. Berarti konsekuensinya ini nyiptain hierarki hukum dong, yang satu makro, satu mikro. Tepat sekali. Makanya kita sering sebut izin lingkungan itu sebagai induk. Nah, izin PPLH itu turunannya.
Induk dan anak gitu ya. Iya, dan secara hukum birokrasi, mustahil pemerintah daerah bisa nerbitin izin PPLH, kayak izin buang limbah ke sungai tadi, kalau izin lingkungannya aja belum terbit. Dasarnya ya si induk itu. Menarik nih. Kalau saya pakai analogi buat Anda yang lagi dengerin, izin lingkungan itu ibarat paspor Anda. Oh, oke. Gimana tuh? Dokumen induk yang nyatain Anda secara legal boleh masuk ke suatu negara setelah lewat verifikasi latar belakang. Nah, izin PPLH itu ibarat surat izin mengemudi yang spesifik banget Anda butuhin kalau Anda mau bawa mobil di negara itu. Bener banget analoginya. Kan nggak mungkin Anda ujuk-ujuk datang ke kantor polisi di sana minta SIM, padahal paspornya aja Anda nggak punya, kan? Iya, nggak valid jadinya. Dan kalau kita perpanjang analogi paspor dan SIM ini ke regulasi kita, ada hal yang paling menarik dari sisi historisnya nih. Apa tuh? Dulu, pengusaha tuh harus megang paspor dan ngurus banyak banget SIM di loket yang beda-beda. Satu izin buat limbah cair, satu lagi buat emisi udara, beda lagi buat limbah B3. Ribet kan? Wah, kebayang sih birokrasinya setebal apa itu? Makanya, pasal 123 di UU PPLH tuh sebenarnya udah coba antisipasi kerumitan ini. Pasal itu mewajibin semua izin sektoral turunan tadi, pada akhirnya harus diintegrasikan lagi ke dalam satu izin lingkungan. Oh, jadi dibikin sentralisasi gitu ya pengawasannya, biar instansinya pada ngobrol dan nggak tumpang tindih. Bener banget. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan penting nih. Kalau semuanya disentralisasi jadi satu izin induk, gimana dong cara pemerintah nentuin seberapa ketat syarat dapat si induk ini? Nah, ini dia intinya. Soalnya kan pasti harus ada kalibrasi dong antara pabrik raksasa tadi sama usaha laundry kiloan misalnya. Sama-sama buang sabun pewarna, tapi skalanya kan bumi dan langit. Betul. Makanya hukum kita pakai sistem berjenjang. Parameternya tuh seberapa signifikan dampaknya ke ekosistem sekitar. Jadi yang paling gede dampaknya paling ketat ya. Pasti. Di puncak hierarki, buat proyek raksasa kayak tambang nikel atau PLTU, hukum wajibin AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu dokumennya tebel banget biasanya kan? Banget. Dan prosesnya panjang, ada studi ekologi, sosial, dinilai sama komisi penilai, dan wajib banget ngelibatin masyarakat lokal. Mereka kan yang bakal hirup debu atau minum airnya. Oke, masuk akal. Nah, berarti buat yang skalanya menengah, yang nggak segede PLTU, pemerintah nggak mungkin dong minta AMDAL juga, tapi tetap butuh jaring pengaman kan? Iya. Jaring pengaman kedua ini namanya UKL-UPL, Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. UKL-UPL, ini buat kelas menengah ya, kayak rumah sakit atau bengkel besar gitu. Tepat. Dokumen ini tuh jauh lebih pragmatis. Gak perlu analisis ilmiah filosofis, tapi lebih ke komitmen teknis. Pengusaha tinggal rinciin, oh ini desain IPAL saya, ini jadwal saya ngecek air ke lab, gitu-gitu aja. Oh, lebih ke janji teknisnya ya. Terus kalau warung makan atau laundry kecil tadi gimana? Itu paling bawah, cukup SPPL aja. Surat pernyataan kesanggupan biasa di atas materai. Tunggu. Ada satu hal nih. Kalau UKL-UPL ini jauh lebih pragmatis dan nggak lewat komisi independen kayak AMDAL, bukankah ini rentan banget? Rentan gimana maksudnya? Ya, di lapangan kan pengusaha gampang aja sewa konsultan murah, copy-paste dokumen UKL-UPL dari pabrik sebelah, ganti nama doang, terus setor deh. Kalau nggak ada komisi yang ngecek ketat, dokumen itu cuma jadi fiksi di atas kertas dong. Wah, kekhawatiran itu bener banget, dan emang sering kejadian. Tapi, disinilah hukum prosedural itu mainin peran fatalnya. Oh ya, ada taringnya hukum kita untuk masalah ini. Ada dong, pengadilan kita punya garis batas keras soal ini. Ada preseden penting, yaitu putusan Mahkamah Agung nomor 99 PKTU NLH tahun 2016. Apa tuh isinya? Putusan ini tuh ngebongkar apa jadinya kalau instrumen lingkungan cuma dibikin asal-asalan sebagai formalitas, apalagi kalau ngabaikan partisipasi publik. Maksudnya, kalau pengusaha ketahuan malsuin tanda tangan warga desa pas sosialisasi, warganya bisa ngelawan. Tepat, warga bisa langsung gugat ke PT UN. Dan di putusan MA tadi, hakim negesin kalau cacat prosedural, kayak ngabaikan warga tuh, bukan cuma error administrasi biasa, itu cacat fundamental. Wow, dampaknya apa tuh kalau menang di PT UN? PT UN bisa langsung batalin izin lingkungannya. Dan ingat prinsip induk dan anak tadi kan? Oh ya, kalau induknya mati, anaknya mati juga. Bener, kalau izin lingkungan dibatalkan, semua legalitas operasional pabrik otomatis runtuh. Pabrik harus ditutup.
Gila, tajam juga ya hukum proseduralnya. Tapi, nah di sini bagian yang sangat menarik nih. Sistem manual berjenjang dan meja birokrasi ini kan yang selalu diteriakin pengusaha sebagai hambatan investasi, ya nggak sih? Wah, iya, itu isu klasik. Makan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan. Makanya pemerintah akhirnya banting setir pakai teknologi kan, bikin sistem OSS berbasis risiko. Tapi ini kan bukan sekedar mindahin loket ke layar komputer ya. Jelas bukan, ini restrukturisasi total cara negara bekerja. Dan sekarang digerakkan sama algoritma. Risk-based approach, RBA itu ya. Gimana tuh kerjanya algoritma ini? Jadi birokrasi sekarang nentuin syarat bukan dari subjektivitas pejabat lagi, tapi dari data kuantitatif. Pengusaha masukin KBLI, kode usahanya, terus sistem otomatis milih tingkat risikonya. Kalau laundry masuk risiko rendah, langsung dapat izin. Betul, algoritma baca risiko rendah dapat NIB sama SPPL dalam hitungan jam. Nggak ada tatap muka, kelar. Terus kalau pabrik kimia berat, Sistem langsung kunci di resiko tinggi. Nggak bakal keluar izinnya sampai dokumen AMDAL diunggah dan disetujui. Emang cepet banget sih. ya dari berbulan-bulan jadi instan. Tapi ini memicu resistensi keras nggak sih dari pejuang lingkungan? Karena kalau kita ngejar waktu, biasanya substansi pasti ada yang dikorbankan. Nah ini dia perdebatan terpanas di kalangan akademisi sekarang. Prof. Mas Ahmad Santosa, pakar hukum lingkungan kita, itu ngasih kritik tajam banget soal ini. Oh ya, beliau bilang apa? Beliau nyebut ini tuh deregulasi yang nggak tepat sasaran. Beliau khawatir proses AMDAL ditarik ke dalam sistem cepet ini malah bikin AMDAL jadi sekedar checklist digital doang. Apalagi komisi penilai independen di daerah udah hilang ya katanya. Bener banget, diganti sama tim uji kelayakan bentukan pusat. Independensi sama objektivitas verifikasinya kan jadi dipertanyakan tuh. Hilangnya pihak independen memang serem sih, tapi ada yang lebih meresahkan dari dokumen sumber kita ini. Soal hak suara warga. Kabarnya partisipasi publik dibatasi banget ya? Iya, ruang protes sekarang dibatasi barikade definisi hukum. Cuma masyarakat yang terdampak langsung, yang diakui punya hak partisipasi. Terdampak langsung. Siapa yang nentuin batasnya? Kalau pabrik buang limbah di hulu, terus warga 5 kilometer di hilir kena air beracunnya, mereka kehitung terdampak langsung nggak? Nah itu, secara administratif mungkin mereka di luar radius. Tapi kan airnya mereka pakai. Secara hukum internasional, banyak pakar yang rujuk ke Aarhus Convention. Aarhus Convention. Apa itu? Itu konvensi global soal akses informasi dan partisipasi publik. Intinya, hak atas lingkungan tuh nggak bisa dipagerin cuma pakai radius geografis yang sempit. Berarti aktivis atau akademisi di luar daerah harusnya boleh ikut intervensi dong ya? Harusnya gitu. Makanya regulasi baru ini sering dianggap kemunduran dari standar emas internasional tadi. Belum lagi kalau kita bayangin realita lapangan di Indonesia ya. Di Jakarta mungkin klik-klik server lancar, tapi pas algoritma ini butuh verifikasi faktual di daerah pelosok yang internetnya lemot atau minim tenaga ahli, gimana tuh? Ya ambyar, bukannya efisien malah numpuk jadi antrian panjang di lokal. Kesenjangan antara regulasi digital sama kapasitas lapangan tuh emang penyakit kronis birokrasi kita. Aduh, bener-bener ya. Tapi ngomongin soal kepatuhan, hukum yang bagus tuh nggak bisa cuma ngandalin pentungan ancaman nutup pabrik doang kan? Pendekatan command and control itu ada batasnya. Setuju, makanya butuh bahasa yang dimengerti sama pengusaha. Uang. Betul, margin keuntungan. Makanya transisi ke instrumen ekonomi lingkungan ini masuk akal banget. Oh, yang pakai konsep insentif sama disinsentif itu ya? Wortel dan tongkat? Iya, selama ini denda sering dianggap biaya operasional biasa sama perusahaan nakal. Mereka rela bayar denda asal profitnya gede. Nah, instrumen ekonomi ngancurin hitungan itu. Pakai mekanisme pasar ya? Contoh nyatanya di kita apa tuh? Yang paling baru ada pajak karbon dari UU nomor 7 tahun 2021. Tarif minimalnya Rp30 per kilogram CO2 ekuivalen. 30 per kilo. Wah, kalau pabrik kotor tadi buang ribuan ton sebulan, tagihan pajaknya bisa langsung bikin neraca keuangan mereka berdarah-darah dong. Pastinya, direktur keuangannya tiba-tiba bakal rajin ngecek laporan staf kepatuhan lingkungan tuh. Haha, bener banget. Terus dengar-dengar ada perdagangan karbon juga ya? Skema cap and trade gitu. Betul. Lewat Perpres nomor 98 tahun 2021, pemerintah netapin batas maksimal emisi. Katakanlah batasnya 100 ton karbon setahun buat pabrik garmen. Oke.
Terus kalau mereka beli alat canggih dan emisinya cuma 80 ton, berarti ada sisa kuota 20 ton kan? Nah, 20 ton surplus itu tiba-tiba berubah jadi komoditas finansial. Mereka bisa jual kuota itu ke pabrik baja di seberang jalan yang peralatannya udah butut dan emisinya lewat batas. Wah, pabrik bajanya mau nggak mau beli dong daripada kena sanksi negara. Keren sih nih, kayak ngasih harga buat udara bersih. Terus ada offset karbon juga kan? Ada, itu mekanisme bayar dosa. Kalau emisinya kelebihan, pabrik bisa nebus dosanya dengan ngebiayain penanaman mangrove atau restorasi gambut di daerah lain. Asal diverifikasi nyerap karbon yang sama. Ini ngingetin saya sama analogi orang diet. Ketimbang pemerintah ngegeledah kulkas warga tiap hari dan ngelarang makan gorengan, kan susah tuh ngawasinya. Iya, mustahil malah. Mending pemerintah pajak aja tuh gorengan sampai mahal banget. Di saat yang sama, ngasih subsidi gede-gedean ke salad biar murah. Harga akhirnya yang maksa orang ubah pola dietnya kan? Analogi yang sangat pas. Tapi pertanyaannya, gimana kita mastiin pabrik-pabrik ini nggak bohong soal diet emisinya? Nah betul. Timbangan badannya pakai apa dong? Pakai audit lingkungan hidup. Ini diatur tegas di pasal 48 sampai 52 UU PPLH. Tunggu. Nah ini, apakah audit ini tuh otomatis dijatuhkan ke semua perusahaan tiap tahun gitu? Nggak semua. Ada 2 jalur. Yang pertama, audit sukarela. Biasanya perusahaan multinasional yang inisiatif sendiri demi sertifikasi ISO 14001 atau biar sahamnya naik di mata investor hijau. Oh, buat pamer ke investor lah ya. Kalau yang kedua? Audit wajib, nah ini murni instrumen pemaksa. Menteri LHK punya wewenang buat nurunin perintah audit kalau ada indikasi pelanggaran serius. Misalnya sungai mendadak mati, ikannya ribuan. Kalau udah diperintahkan gitu, perusahaannya harus gimana? Ya, mereka harus buka semua catatan rahasia, bayarin auditor independennya, dan hasilnya dipublikasikan secara transparan. Kata Prof. Takdir Rahmadi, audit wajib ini tuh jembatan satu-satunya antara law in the books sama law in action. Jembatan antara fiksi birokrasi di kertas sama realita racun di pipa pembuangan ya. Wah, perjalanan kita hari ini sama Anda luar biasa padat nih. Sangat komprehensif ya. Betul. Dari ngebongkar bedanya izin lingkungan sebagai induk dan izin PPLH sebagai turunan, ngelihat rezim cipta kerja yang ngerubah izin jadi persetujuan digital via OSS, Plus jaring pengamannya ya, dari AMDAL sampai SPPL. Semua instrumen itu pada akhirnya saling ngisi. setuju. Tapi sebelum kita tutup sesi eksplorasi mendalam atas materi yang luar biasa ini, saya mau ninggalin satu bahan renungan yang agak provokatif nih buat Anda yang lagi dengerin. Boleh, silakan. Indonesia kan punya komitmen global gede banget nih, capai net zero emission di tahun 2060. Ambisius banget. Tapi di sisi lain, arsitektur perizinan OSS yang baru kita bahas tadi, dirancang buat lari cepet banget demi ngejar investasi. Defisiensi waktu kan utamanya. Nah, pertanyaannya buat Anda renungkan. Apakah kemudahan berbisnis pakai algoritma digital ini benar-benar bisa harmonis sama perlindungan lingkungan? Atau jangan-jangan tanpa pengawasan independen dan publik yang luas, sistem serba instan ini cuma lagi nyetak izin-izin bodong yang tagihan kerusakan ekologisnya bakal dibayar mahal sama generasi anak cucu kita? Pertanyaan yang berat tapi memang realita yang harus kita awasi bareng-bareng. Tepat sekali. Karena hukum lingkungan itu pada akhirnya adalah buku panduan bertahan hidup bagi kita semua. Teruslah kritis, terus bedah regulasi di sekitar Anda, dan jangan pernah berhenti bertanya. Sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita selanjutnya.